Reaksi pembatas dan senyawa hidrat. Sebelum masuk reaksi pembatas, kita soal stoikiometris yang biasa. Nomor 1 langsung saja. 5,4 gram aluminium direaksikan dengan larutan asam klorida seperti reaksi berikut. Jadi nomor 1 ini ya aluminium direaksikan dengan asam klorida HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Nah, ini belum setara. Kita setarakan persamaan ini. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana cara menyetarakan reaksi. Sebelah kiri Al-nya 1, sebelah kanan Al-nya 1. Berikutnya, sebelah kanan Cl-nya 3, sebelah kiri Cl-nya 1. Berarti ini saya kali 3. Dah. Sekarang hanya di sini sebelah kiri 3, hanya di sebelah kanan 2. Jadi harus disamakan. Ini saya kali 3 per 2. 3 per 2 kali 2 itu dapatnya 3. Berarti sudah sama ya. Tapi biasanya koefisien itu tidak bentuk pecahan tapi bilangan bulat. Berarti ini saya kali 2 berat supaya penyebutnya 2 itu hilang. Saya kali 2 jadi 2Al ditambah 6 HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Nah, ini udah setara. Terus, di sini diketahui 5,4 gram aluminium. Aluminiumnya ini diketahui masanya 5,4 gram. Ya. ArAl27, Cl35,5 dan H sama dengan 1. Tentukan volume gas hidrogen pada keadaan standar. Nah, langkah berikutnya kita cari mol pada Al. Al-nya kan yang diketahui. Jadi mol Al-nya itu adalah 5,4 dibagi ArAl. Jadi 5,4 ArAl 27. Jadi molnya ini adalah 0,2 mol. Untuk Al molnya adalah 0,2 mol. Nah, pertanyaan A, berapakah volume gas hidrogen? Ya. Yang B, berapa massa AlCl3 yang terbentuk? Nah, kita cari molnya satu persatu aja. Ya, kita lihat molnya di sini. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 2. Jadi sama ya koefisiennya ya. Berarti kalau ini 2 itu 0,2 mol, berarti sebelah sini juga 0,2 mol. Cara ngerjakannya gimana? Ini koefisiennya 2 per 2 kali 0,2 mol. Berarti untuk AlCl3 adalah 0,2 mol. Sama. Kalau koefisiennya 2 berarti sama molnya. Sedangkan yang ini koefisiennya 3. Ya, yang kita cari H2 adalah koefisiennya ini 3 per koefisien yang diketahui kan Al. Al itu koefisiennya berapa? 2. Kali molnya berapa? 0,2 mol. Jadi ini diperoleh 0,3 mol. Pertanyaan A, ya berapakah volume STP hidrogen? Berarti volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Nah, molnya hidrogen sudah ketemu 0,3 kali 22,4. Jadi volume STP itu kali 22,4. Jadi 0,3 kali 22,4. Dapatnya adalah 6,72 liter. Ini volume STP dari hidrogen. Nah, sekarang yang B, berapakah massa dari AlCl3? AlCl3 ini massanya berapa? Massa sama dengan mol dikali Mr AlCl3. Jadi massanya sama dengan molnya 0,2 kali Al berapa? 27 ditambah
CL3-nya sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 35,5. Sehingga masanya adalah 0,2. Kita hitung 35,5 dikali 3 itu dapatnya 106,5 ditambah 27 ya dapatnya 133,5 dikali 0,2 dapatnya adalah masanya 26,7 gram. Nah, ini adalah massa dari AlCl3. Dah, screenshot dulu jawaban nomor 1 ini. Ini belum masuk reaksi pembatas ya. Ini hanya masuk stoikiometri biasa. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Sejumlah logam seng direaksikan dengan persamaan seperti berikut. Saya tulis lagi ya. Zn ditambah HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, kita setarakan dulu. Zn sebelah kiri 1, sebelah kanan 1 sudah sama. Cl sebelah kanan 2, Cl sebelah kiri baru 1. Berarti saya kali 2. Terus hanya sebelah kiri 2, hanya sebelah kanan 2. Berarti pas semuanya. Ya, pas semuanya. Terus jika gas hidrogen pada 0 derajat 1 atm, 0 derajat 1 atm itu dalam keadaan standar atau STP. Ya, jadi ketahui volume gasnya dalam STP hidrogen. Jadi diketahui ini volume STP pada hidrogen adalah 2,24 liter. Tentukan massa seng yang terbentuk. Massa sengnya berapa? Ditanya massanya seng ini berapa? Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari molnya H2. Nah, cari molnya H2 pakai rumus volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Nah, volume STP diketahui 2,24 sama dengan mol dikali 22,4. Sehingga molnya adalah 2,24 dibagi 22,4. Jadi molnya diperoleh 0,1 mol. Nah, terus kita cari masanya sengnya ini. Nah, di sini koefisien H2 adalah 1. Kalau tidak diketahui itu 1 ya. Kalau tidak ada angkanya ini 1. Berarti Zn ini tidak ada angkanya, berarti ini juga 1. Berarti sama. Koefisiennya Zn dengan H2 itu sama. Berarti kalau koefisiennya sama, molnya juga sama. Ya, jadi kita cari molnya Zn 1/1 kali 0,1. Jadi 0,1 mol. Baru kita cari massa Zn adalah mol dikali AR Zn. 0,1 kali AR Zn adalah 65. Jadi massanya adalah 6,5 gram. Ini jawabannya. Silahkan di screenshot. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Sekarang ada soal seperti ini. Buka kedua, reaksi pembatas. Ini baru masuk reaksi pembatas.
Cermati reaksi logam aluminium tembaga 2 sulfat berikut ini. Nah, kita tulis reaksinya ya. Ya, Al ditambah CuSO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah Cu. Coba setarakan dulu. Di sini Al-nya ada 2. Ini Al-nya ada 1, berarti saya kali 2. Kemudian SO4-nya di sini 3. SO4-nya 3, ini SO4-nya cuma 1. Berarti ini saya kali 3. Sekarang CU-nya jadi 3 sebelah kiri, CU-nya sebelah kiri 3, CU sebelah kanan baru 1, berarti saya kali 3. Nah, ini udah setara. Ya, udah menyetarakan secara langsung. Berikutnya, jika aluminium sebanyak 0,4 gram dilarutkan ke dalam 100 ml CuSO4 1 molar. Jadi aluminium ini masanya adalah 0,54 gram. Sedangkan CuSO4 diketahui 100 ml, volumenya saya ubah ke liter aja. Ya, volumenya ini 100 ml atau 0,1 liter, kemudian molaritasnya adalah 1 M. Nah, kalau diketahui dua data seperti ini, pasti ini pakai reaksi pembatas. Kalau yang tadi cuma diketahui salah satu. Kalau diketahui salah satu lebih enak, ya diketahui satu, nanti cari yang lain menyesuaikan koefisien. Kalau diketahui dua kayak gini, ini pasti pakai reaksi pembatas. Mana yang dipakai duluan? Nah, kita cari molnya masing-masing Al dan Cu. Ya, molnya Al coba. Molnya itu massa dibagi AR-AL. AR-AL-nya itu adalah 27. Massa dibagi AR-AL 27. Ya, massa dibagi AR-AL. Berarti ini dapatnya adalah ya 0,54 dibagi 27. Dapatnya 0,02 mol. Nah, untuk molnya CuS4 ini rumusnya ya massa dibagi AR-AL. Nah, sekarang cari molnya ini adalah M kali V. Jadi, berapa ini? M-nya molaritas 1, V-nya 0,1. Jadi, molnya adalah 0,1 mol. Ya. Ya. Nah, setelah ini kita cari pembatasnya mana? Untuk mencari pembatas dibagi koefisien. Mencari pembatas. Kita cari pembatasnya. Jadi, eh, pembatasnya ini koefisiennya 2, berarti 0, kita cari pembatasnya ya. Cari pembatasnya 0,02 dibagi koefisiennya ini 2. Berarti 0,01. Kemudian ini molnya adalah 0,1 dibagi koefisiennya ini 3. Ya. Dapatnya adalah ya 0,1 dibagi 3, 0,03. Nah, di antara hasil pembagi mol ini, yang paling kecil itu sebagai pembatas. Berarti yang paling kecil ini sebagai pembatas. Ya, ini dibandingkan ini, itu pilih yang paling kecil. Pembatas itu pembanding paling kecil. Pembanding paling kecil. Ya, pilih pembanding itu adalah pembanding yang paling kecil itu sebagai pembatas. 0,01 dengan 0,03 itu paling kecil adalah 0,01, berarti pembatasnya ini.
Nah, pembatasnya ini siapa? AL. Berarti jawaban A, ya, zat yang sebagai reaksi pembatas adalah AL. Kenapa AL? Karena ya pembandingnya paling kecil, yaitu dapat 0,01. Sedangkan kalau CuSO4 pembandingnya 0,03, jadi lebih besar. Jadi reaksi pembatas adalah dipilih yang pembandingnya paling kecil. Nah, jadi zat yang habis bereaksi, jadi nanti ini reaksi pembatasnya ini Al ini nanti yang habis bereaksi. Ya, karena sebagai pembatas, sebagai yang habis bereaksi dan sebagai acuan. Nah, jadi reaksi pembatas ini adalah diperoleh dari pembanding paling kecil, dia nanti sebagai zat yang habis bereaksi dan sebagai acuan. Nah, terus cara mengerjakannya, kita tulis mula-mula. Mula-mula, M itu mula-mula ya. Mula-mula, molnya Al itu 0,02 karena awalnya kan 0, sebelum dibagi pembanding loh ya. Awalnya 0, ya mula-mula ya itu ini 0,02 mol. Sedangkan CuSO4 mula-mula molnya 0,1 mol. Nah, ini mula-mula bereaksi. M, B bereaksi. Saya tulis ya. M mula-mula, B bereaksi, S sisa. Ya, kita cari bereaksinya. Nah, karena pembatasnya itu adalah ya mula-mula bereaksi, ya ini sini, ya mula-mula bereaksi, terus ini nanti sisanya. Nah, karena ini sebagai pembatas, Al sebagai pembatas itu berarti habis bereaksi. Berarti ini bereaksinya 0,02 mol sama bereaksi. Habis bereaksi berarti nanti sisanya ini 0 karena habis bereaksi. Jadi sisanya 0. Nah, untuk yang ini cara menghitungnya mol yang bereaksi untuk CuS4, lihat koefisiennya. Koefisiennya 3 dibagi yang sebagai acuan pembatasnya itu koefisiennya Al adalah 2 kali koefisiennya molnya yang bereaksi adalah 0,02 kali 0,02 sehingga ini diperoleh ya coret 0,03 ya. Terus dikurangi 0,1 dikurangi 0,03 ya. 0,1 dikurangi 0,03 diperoleh 0,07 ini sisanya. Sedangkan yang Al2SO4 ini koefisiennya 1. Kalau nggak ada itu 1, berarti kita cari ini mula-mula nggak ada ya. Al2SO4 ini mula-mula nggak ada. Sekarang bereaksinya ini koefisiennya adalah 1 per ya sebagai acuan adalah Al 2 kali ya molnya Al adalah 0,02 jadi diperoleh 0,01. Khusus yang ini ditambah, yang produk ditambah. Berarti ini 0,01 mol. Sedangkan yang ini koefisiennya adalah 3. Jadi 3 per yang diketahui sebagai acuan tadi pembatasnya adalah Al, jadi per 2 kali molnya Al adalah 0,02. Diperoleh 0,03. Yang ini ditambah. Kalau yang produk ditambah, kalau reaksi dikurang. Jadi ini dapatnya 0,03 mol. Nah, terus yang dihitung nanti yang bereaksi. Yang dihitung itu yang bereaksi semuanya ini. Nanti yang dibuat perhitungan, mencari nilai-nilainya itu pilih yang bereaksi. Semuanya pilih yang bereaksi. Nah, ini nanti yang dihitung untuk perhitungan jawaban B maupun C. Kita cek B.
massa CO yang terbentuk. Nih massa CO-nya ini. Massa CO-nya sama dengan mol dikali ArCO. Mol yang dipakai molnya ini. Ya, molnya ini kan udah ketemu ini. Berapa ini? 0,03 mol kali ArCO. ArCO-nya adalah 63,5. Jadi masanya ini untuk jawaban B kita hitung 0,03 kali 63,5. Dapatnya 1,905 gram. Ini massa CO-nya. Kemudian berikutnya konsentrasi M. Untuk Al2SO4. Ya, untuk yang ini yang C, ya, konsentrasi itu mol dibagi volume. Di sini volumenya adalah 100 ml. Volumenya adalah 0, ya, volumenya 0,1 liter. Ya. Ya. Jadi molnya ini di sini masuk sini. Molnya itu 0,01 mol. Volumenya 100 ml diubah ke liter, ya. Itu adalah 0,1 liter. Berarti konsentrasinya adalah 0,1 M molar. Konsentrasi itu molaritas. Dah, screenshot dulu. Dah, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Soal berikutnya. Sebanyak 20 cm kubik. Cm kubik itu mililiter ya. Ya, 20 cm kubik kalium sulfat K2SO4. Kita tulis reaksinya ya. K2SO4 ditambah PbNO3 dua kali menjadi PbSO4 ditambah 2KNO3. Ini kalau dilihat sudah setara karena ada angka 2-nya ini. Udah setara ini ya. Ini udah setara, ada angka 2-nya berarti sudah setara. Ya, ini sudah setara. Di sini diketahui 20 cm larutan kalium sulfat 0,5 mili. Berarti ini volumenya ya. Volumenya 20 cm kubik itu sama dengan mililiter. Kemudian molaritasnya adalah 0,5 molar. Sedangkan Pb itu volumenya adalah ya 20 ml. 20 cm itu sama dengan 20 ml. Molaritasnya 0,2 molar. Ini sudah setara ya. Kita cari molnya. Mol itu M kali V. Jadi molnya ini M-nya 0,5, V-nya itu 20 ya. Jadi ini saya kali, tidak saya ubah ke liter nggak apa-apa. Nah, ini pakai mililiter, berarti 0,5 kali 20 mililiter berarti 10, karena ini menggunakan mililiter berarti 10 milimol. Boleh ya, tidak perlu diubah ke mol nggak apa-apa. Milimol boleh karena menggunakan mililiter ya. Kalau tadi saya ubah ke liter karena angkanya cukup besar, 100 ml berarti 0,1 liter. Kalau 20 ml kan kecil. Jadi biarkan milimol aja nggak apa-apa. Ya. Sama ini kita cari M kali V karena diketahuinya sama. Jadi 0,2 molar
kali V-nya 20 ml. Jadi molnya ini 4 milimol. Ya, 4 milimol. Kita cari pembanding. Cari pembanding. Cari pembanding. Nah, di sini koefisiennya kalau tidak diketahui di sini karena ini udah setara, karena ada koefisiennya ini 2 berarti sudah setara. Ini koefisiennya kalau nggak ada itu 1. Ini koefisiennya kalau nggak ada itu 1. Berarti kita cari pembandingnya. Berarti 10 milimol dibagi 1. Koefisiennya ini 1. Berarti dapatnya 10. Ini pembandingnya 4 dibagi koefisiennya ini 1. Berarti dapatnya 4. Berarti pembanding paling kecil antara dua ini paling kecil. Ya, pembanding paling kecil ini nanti sebagai pembatas. Ya, sebagai pembatas. Berarti saya jawab dulu yang B. Sebelum jawab A, saya jawab dulu yang B. Reaksi pembatas itu dipilih yang pembanding paling kecil, yaitu dapatnya adalah 4 tadi, paling kecil yaitu PB NO 3 2 kali. Nah, ini karena sebagai pembatas, ini berarti reaksi yang habis bereaksi ya, dan sebagai acuan. Nah, kita tulis M mula-mula. M mula-mula. Mula-mula ini adalah 10 milimol. Saya tulis 10 milimol. Ini mula-mula adalah 4 milimol. Ini belum ada. B bereaksi. Ya, bereaksi. Nah, karena PbNO3 sebagai pembatas, maka ini harus sisanya 0. Karena habis bereaksi, pembatas itu habis bereaksi dan sebagai acuan. Berarti sisanya ini 0. Berarti ini harus 4. 4 kurangi 4 habis. 0. Sisanya habis bereaksi. Terus berikutnya yang ini, yang bereaksinya yang ini koefisiennya 1 per sebagai acuan PbNO3 koefisiennya juga 1 kali molnya yang sebagai dasar acuan adalah PbNO3 jadi kalikan 4 berarti sama dengan 4 milimol. Berarti sisanya dikurangi 10 kurangi 4 adalah 6 milimol. Ini adalah sisa. Mula-mula bereaksi sisa. Zat sisanya siapa? Ya, berarti jawaban A. Zat sisanya kan yang bersisa kan K2SO4 ya. Yang bersisa ini bersisa ini. Bersisa. Berarti yang bersisa itu adalah miliknya K2SO4. Saya tulis ini K2SO4. Zat yang sisa adalah K2SO4. Yang pembatas yang habis bereaksi adalah PbNO3 2 kali. Terus massa endapan yang dibentuk, endapan itu yang solid nih, ini solid. Berarti yang dimaksud ini massa endapan itu berarti massa PbSO4. Ini berapa? Nah, kita cari molnya ini. Ini koefisiennya 1. Ya, berarti 1 per 1. Koefisiennya K2. PbNO3 sebagai acuan kali 4. Berarti ini 4 milimol. Sedangkan ini berarti nanti dijumlah. Berarti 4. Kalau ini koefisiennya 2 per 1 kali 4. Jadi 8 milimol. Ini 8. Nah, ini ditambah kalau ini. Jadi yang dipakai yang ini. Nih. Yang ditanya ini. Ya, cari masanya ini.
mol dikali MR PbSO4. Nah, molnya ini adalah 4 milimol dikali MR PbSO4. Pb-nya berapa? 207, S-nya 32 ditambah ya O-nya 16 kali 4. Nah, 4 milimol saya ubah ke mol, 4/1000 mol. Karena milimol harus diubah ke mol. Kalau kita menghitung massa, diubah ke mol. Ya, 16 kali 4 itu 64 ditambah 32 ditambah 207, dapatnya 303. Dapatnya adalah masanya 1,212 gram. Ini jawaban C. Jawaban C. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Udah ya. Nah, soalnya yang sama. Ini pembatas. Saya kasih 3 soal. Ya, biar lancar, biar paham. Metana dibakar dengan oksigen dengan persamaan seperti ini. Berarti saya tulis CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita setarakan dulu. C-nya ini 1, C-nya ini 1, udah sama. H-nya ini 4, ini hanya cuma 2, berarti saya kali 2. 4 ya. O-nya cek, O-nya ini 2. Ini O-nya 2, berarti total O-nya ada 4. O-nya ini baru 2, berarti ini saya kali 2. Ya. Dalam percobaan sebanyak 8 gram metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Ya, berarti diketahui masanya ini 8 gram. Ini masanya 40 gram. Nah, kita cari molnya. Mol itu massa 8 gram dibagi MrCH4C 12 H 4 kali 1 ya. Berarti molnya ini 8 dibagi 16 ya. 12 tambah 4 kan 16. Berarti 0,5 mol. Sedangkan ini kita cari molnya 40 dibagi 2 kali O. O-nya itu berapa? O itu 16. Berarti molnya ini 40 dibagi 32. Dapatnya 1,25 mol. Ya. Kalau kayak seperti ini, kita cari pembandingnya. Sama kayak tadi, pembanding. Kita cari pembanding. Ya, ini 0,5 dibagi koefisiennya ini kalau nggak ada adalah 1. Jadi ini dibagi 1. Dapatnya 0,5. Sedangkan ini 1,25 dibagi pembandingnya ini koefisiennya 2. Berarti ini dapatnya 0,625. Berarti di antara dua ini mana yang paling kecil? Ini 0,5, ini 0,625. Berarti ini paling kecil. Berarti ini paling kecil, berarti ini sebagai pembatas. Berarti jawaban A, reaksi pembatasnya siapa? Reaksi pembatasnya adalah ini.
CH4. Nah, terus kita cari berapa gram CO2 yang terbentuk. Berarti kita cari molnya. Ini mula-mula itu bereaksinya 0,5 mol. Ini mula-mula bereaksinya adalah 1,25 mol. Ini mula-mula nggak ada. Bereaksi. Nah, karena ini sebagai pembatas, berarti ini habis duluan. Yang pembatas itu nanti habis, tidak bersisa. Berarti yang sebagai pembatas ini nanti sisanya 0. Berarti supaya 0, berarti ini 0,5 mol. Nah, terus yang di sini koefisiennya 2 dibagi sebagai acuan CH4 koefisiennya 1 kali molnya CH4 0,5. Jadi ini 1 mol. Berarti sisanya 0,25 mol. Terus CO2 koefisiennya 1. Kalau nggak ada 1. Berarti 1/1 kali 0,5. Berarti dapatnya 0,5 mol. Sedangkan H2O koefisiennya 2/1 kali 0,5 dapatnya adalah 1 mol. Kalau yang ini dijumlahkan dapatnya 0,5, ini dijumlahkan dapatnya 1. Nah, yang ditanya adalah berapa gram CO2 yang dipakai ini, yang bereaksi ini. Ya, berarti saya masukkan sini. Berarti masanya CO2 adalah mol dikali mR CO2. Molnya 0,5, mR-nya C 12, O 16 kali 2. 2 kali 16. Berarti masanya ini 0,5 dikali 16 kali 2, 32. 32 tambah 12, 44. Jadi masanya ini 22 gram. Nih, untuk jawaban B. Udah screenshot dulu jawaban ini. Sudah di screenshot? Sudah ya. Yang dipakai untuk hitungan itu yang bereaksi ya. Yang dipakai untuk hitungan itu yang bereaksi yang dipakai dalam perhitungan. Bukan mula-mula, bukan sisanya. Yang dipakai ini. Screenshot ulang nggak apa-apa. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Sekarang senyawa atau kimia hidrat ya, senyawa hidrat. Sebanyak 10 gram hidrat besi 2 sulfat nih dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padatnya yang tersisa sekian. Jadi saya tulis dulu ya. FeSO4 XH2O ini nanti menjadi FeSO4 ditambah H2O. Ya, X-nya ini kita cari. Nah, di sini mula-mula ini 10 gram. Nah, di sini dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap dan zat padat yang tersisa 5,47 gram. Berarti ini yang padatnya. Ini padatnya ini 5,47 gram. Berarti H2O-nya ini mula-mula 10 jadi 5,47. Ini jadi uap air ya. Uap airnya tadi. Berarti 10 dikurangi 5,47. Ya, karena itu sisanya jadi uap air. 10 diuapkan, ya dipanaskan jadi uap, sisanya tinggal 5,47. Berarti 10 kurangi 5,47. Dapatnya ini
4,53 gram. Ya, kalau sudah seperti ini kita bandingkan. Ya, kita bandingkan mol ya. Kita bandingkan FeSO4 ya. Mol FeSO4 dibanding mol H2O. Berarti masanya 5,47 dibagi mR FeSO4 ya dibanding ini masanya 4,53 dibagi mR-nya H2O. Berarti 5,47 di Fe itu berapa? Fe ini belum tahu ya. ARFE S itu 32, O 16. Kemudian ya, coba data tadi ada nggak? Fe itu ada nggak? Bapak nggak hafal. Saya cari dulu ya, bentar. Ini datanya kurang. Bentar, Bapak cari. 56. Ya, Fe-nya itu 56 ditambah S-nya 32 ditambah O, O-nya 4 ya, SO4. Jadi 4 kali 16. Sedangkan ini 4,53 dibagi ya H-nya itu 2, H itu 1 kalikan 2 jadi 2 kali 1 tambah O 16. Jadi 5,47 dibagi, coba kita hitung. 4 kali 16 itu 64 ditambah 32 ditambah 56 dapatnya 152 dibanding ya ini 4,53 dibagi 16 tambah 2 18. Kita hitung nih. Ya, 5,47 dibagi 152 dapatnya 0,0359 dibanding ini 4,53 dibagi 18 dapatnya 0,2516. Nah, ini yang paling kecil itu ini. Ini paling kecil. Berarti dibagi yang paling kecil. Berarti diperkecil lagi dibagi paling kecil. Nah, paling kecil kan nih 0,035. Ini dibagi 0,035 dibagi paling kecil. Berarti ini dapatnya 1 banding berapa? 7. Kita bulatin 7 ya. 7. Jadi 1 banding 7. Jadi FeSO4 dibanding H2O itu 1 banding 7. Jadi rumus senyawanya, rumus senyawa hidratnya, jadi rumus senyawa hidratnya itu sama dengan FeSO4 titik X-nya ini kan H2O-nya ada 7. FeSO4-nya 1. Jadi FeO4-nya 1, H2O-nya 7. Berarti 7 H2O. Jadi FeSO4 7 H2O. Dah, screenshot dulu.
Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Udah di screenshot semua ya. Sama kayak tadi, kristal ZnNO2 dua kali X2O dipanaskan hingga semua air kristal menguap. Ternyata masanya berkurang 36,54%. Masanya berkurang 36, ternyata masanya berkurang 36,54%. Berarti yang berkurang itu jadi uap airnya. Jadi saya tulis ya, ZnNO3 dua kali XH2O ini nanti menjadi ZnNO3 dua kali plus H2O. Ini mula-mula 100%. Nah, masanya berkurang 36,54%. Berarti ini yang jadi uap air, jadi uap air ini 36,54%. Karena jadi uap, menguap. Jadi uapnya itu 36,54%. Jadi berkurang, jadi 100% dikurangi ya 36,54. Jadi 100 dikurangi 36,54. Dapatnya ini 63,46%. Sama kayak tadi. Dianggap sebagai masanya. Kita bandingkan antara ZnNO3 dua kali banding H2O. Ya, kita lihat ini ZnNO3 dua kalinya 63,46%. Diubah gram boleh, dianggap massa juga boleh. Dibagi ya MR ya ZnNO3 dua kali dibanding H2O 36,54% dibagi MR H2O. Berarti ini 63,46%-nya hilangkan aja. Coba dengan ini dibagi Zn itu 65 sudah ada, ditambah N-nya 2 kali ya, 2 kali 14 ditambah O-nya 3 kalikan 2 6. 3 kali 2 6. 6 kali O-nya adalah 16 dibanding 36,54 MrH2O tadi udah ketemu 18 dicari ya. Jadi ini dapatnya ya 63,46 dibagi 16 kali 6 ditambah 2 kali 14 28 ditambah 65 189 dibanding ini 36,54 per 18 63,46 dibagi 189 dapatnya adalah 0,336 dibanding ini 36,54 dibagi 18 dapatnya 2,03. Nah, ini dibagi paling kecil. Paling kecil. Jadi otomatis ini dibagi 0,03. Dibagi 0,336 dibagi 0,336. Ini dapatnya 1 banding dibulatkan ya 6. 1 banding 6. Berarti ZnNO3 2 kali dibanding H2O 1 banding 3. Berarti Zn ini 1, ini 6. Sehingga rumus hidratnya, berarti senyawa hidratnya adalah ZnNO3 2 kali X H2O. H2O-nya 6. 6
H2O. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Kita lanjutkan soal yang terakhir. Udah ya. Kita lanjut soal yang terakhir. Udah di screenshot semua ya, lanjut ya. Suatu senyawa hidrat sebanyak 67,8 gram dipanaskan, lalu masanya berkurang 27 gram. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa anhidrat senyawa itu mengandung 12 gram Ca, kemudian 9,5 gram S, dan sisanya O. Tentukan rumus senyawa hidrat tersebut. Coba kalian analisa dulu. Coba ya, senyawa hidratnya, dengarkan baik-baik. Kita kan nggak tahu senyawa hidratnya ya. Senyawa hidratnya tadi senyawa anhidrat ya, saya tulis dulu ya. Senyawa senyawa anhidrat itu sama dengan senyawa hidrat dikurangi massa air. Nah, di sini senyawa hidratnya adalah 67,8 gram. Terus dikurangi, dia berkurang jadi air, jadi uap air adalah 27. Jadi senyawa anhidratnya adalah 40,8 gram. 27 ya. Nah, kita cari dulu ya, kita cari senyawa senyawa hidratnya itu perbandingan. Di sini Ca-nya sekian, S-nya sekian, O-nya sekian. Kita cari perbandingan ya. Ya, perbandingan mol di sini kan diketahui unsurnya anhidrat ini kan 40,8. Anhidratnya ini 40,8 ini terdiri atas unsur Ca 12 gram. Terus ini ada unsur S itu 9,59 gram. Terus unsur O itu sisanya, berarti O-nya ini 40,8 dikurangi 12 dikurangi 9,59. Jadi unsurnya O ini adalah 19,21 gram. Ya. Terus kita cari perbandingan Ca banding S banding O. Nah, Ca masanya 12 gram dibagi ArCa 40 dibanding S, masanya S adalah 9,59,
bagi AR-nya S32 dibanding O 19,21 dibagi O-nya itu 16. Ini kalau dihitung ya 0,3 dibanding 0,3 dibanding 1,2. Nah, ini saya bagi yang paling kecil, saya bagi 0,3. Karena yang paling kecil 0,3. Jadi ini 1 banding 1 banding 4. Sehingga senyawa CaS-nya ini, senyawa anhidratnya adalah senyawa ya, anhidratnya adalah Ca-nya 1, S-nya 1, O-nya 4. Ca banding S banding O-nya 1, 1, 4. Berarti ditulis CaSO4. Ini senyawa anhidrat. Berikutnya kita bandingkan ya CaSO4 dan H2O. Kita bandingkan CaSO4 dibanding H2O. Nah, CaSO4 kan senyawa anhidratnya ini tadi. CaSO4 ini kan masanya berapa tadi? 40,8 gram. Ya, ini 40,8 gram dibagi mR CaSO4 dibanding massa airnya 27 gram. 27 gram per mR-nya H2O. Ini 40,8 mR CaSO4 ya. CaSO4 itu ya, mR CaSO4 itu berapa Ca-nya? 40, S-nya berapa? 32, O-nya 4 kali 16. Dibanding 27, ini 18 tadi ya. Ini 40,8 dibagi ya 36 dibanding 27 per 18. Ini kalau dihitung dapatnya adalah 0,3 dibanding 1,5. Dibagi yang terkecil dibagi 0,3. Berarti ini perbandingannya 1 banding 3. Jadi CaSO4 banding H2O 1 banding 3. Berarti kita tulis senyawa ya, senyawa hidratnya sama dengan CaSO4-nya 1, H2O-nya 3 H2O. Ya, ini 1. Nah, ini jawabannya. Ya, screenshot dulu. Jawaban terakhir. Udah ya, sudah di sini semua, ini soal terakhir ya. Udah. Bapak akhiri, selamat sore.